hal di dalam hidup kami. Kalau nyawamu saja kau relakan buat kami, apalah artinya yang lain? Masalahnya adalah di kami, Tuhan. Kadang-kadang kami terlalu berhitungan dengan Engkau. Kadang-kadang kami mau selalu menang sendiri. Dan kadang-kadang kami lupa bahwa Engkau mampu dan mau untuk menolong kami. Selalu, tidak pernah tidak ada di samping kami. Bapa di dalam surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami punya hati tanah yang subur, sehingga setiap benih yang ditaburkan tidak dicuri oleh iblis, tetapi bisa tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah, supaya ibadah kami tidak sia-sia, tetapi bisa berguna bagi kerohanian kami dan juga kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengundang Roh Kudus untuk berkarya, karena kami tahu ketika kami duduk mendengarkan firman, ada satu oknum yang tidak senang. Oleh sebab itu kami menyatukan hati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami tengking, hai iblis si jahat, engkau yang tidak berasal dari kerajaan surga, terkutuk keluar dari hati kami, keluar dari pikiran kami, bahkan keluar dari ruangan ini. Mari Roh Kudus berkarya. Kami siap untuk diproses dan diubahkan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Belum terlambat rasanya kalau saya mengucapkan selamat Paskah gitu ya. Karena baru minggu yang lalu kita merayakan Paskah, memperingati Paskah, dan kita sedang dalam masa-masa menuju 40 hari. Dalam masa 40 hari menuju ke kenaikan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ketika kita merayakan Paskah ini sangat unik, sangat spesial. PowerPoint-nya bisa ditampilkan. Nah, hari sangat unik, sangat spesial. Karena apa? Karena kebanyakan dari kita hanya sekedar merayakan Paskah, tahu bahwa Yesus itu lahir, tahu bahwa Yesus itu hidup, tahu bahwa Yesus itu mati, dan bersyukur Yesus merelakan dirinya disalibkan untuk kita, tapi tidak sadar ketika Yesus itu bangkit. Sebagai orang Kristen kita harus tahu kenapa sih Yesus itu bangkit, buat apa sih? Nah, ini bisa ya? Bisa? Oke, kalau nggak bisa dibantu. Nah, untuk apa sih Yesus itu bangkit? Apa sih bedanya kita dengan agama dan kepercayaan yang lain? Bapak Ibu Saudara tahu ya, kalau di Indonesia ini ada Katolik, Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu dan sebagainya, dan berbagai kepercayaan yang lain. Persamaannya apa dari semua itu? Semua punya tokoh agama, betul? Semua tokoh agama mereka lahir, ya. Semua tokoh agama mereka mati. Hanya siapa yang bangkit? Hanya Yesus yang bangkit. Itulah sebabnya hanya orang-orang percaya, hanya orang-orang Kristen yang merayakan kebangkitan. Kenapa? Karena sebenarnya kekristenan itu bukanlah suatu agama. Kekristenan itu, kalau kata agama itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tradisi atau kebiasaan. Nah, konsep lain adalah religi, berasal dari bahasa Latinnya religio, artinya mengikat kembali. Maksudnya apa? Maksudnya dengan berreligi atau religio, seseorang kembali mengikatkan dirinya dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan. Nah, kekristenan bukan agama, karena bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mencari kita. Di situ bedanya. Dan yang kedua, kenapa orang Kristen merayakan Paskah, kebangkitan Yesus? Karena Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Yesus bukan hanya sekedar tokoh agama Kristen. Yesus bukan hanya sekedar manusia yang katanya dijadikan Allah atau dan sebagainya. Tidak, tapi Yesus Kristus memang 100% Allah dan 100% manusia. Nah, kita lihat dulu apa sih artinya Paskah. Paskah kalau di dalam perjanjian lama, jauh sebelum kedatangan Yesus ke dalam dunia, Paskah itu adalah perayaan pembebasan bangsa Israel dari 430 tahun perbudakan di Mesir. Lalu apa yang mereka lakukan? Pada masa itu terdapat upacara roti tidak beragi, persembahan anak sulung, dengan upacara korban Paskah dan sebagainya. Sesuai dengan kitab suci, ini merupakan perintah Tuhan untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Lalu kemudian dalam perjanjian baru, apa artinya Paskah? Beda lagi Bapak Ibu Saudara. Dalam perjanjian baru, Paskah ini merupakan penyelesaian
penyesuaian. Karena apa? Karena Yesus sudah datang ke dalam dunia sebagai apa? Sebagai anak Allah yang berkorban buat kita. Sehingga arti Paskah bagi kita di dalam perjanjian baru ini menunjukkan kasih, anugerah, dan kuasa Allah yang luar biasa. Karena apa? Karena dengan Paskah itu Allah meluputkan, melepaskan, membebaskan orang-orang yang percaya. Ini penting secara spesifik. Meluputkan orang-orang yang percaya. Yang tidak percaya tentunya tidak mengalami hak-hak privilege seperti itu. Orang-orang yang percaya dibebaskan dari perbudakan dosa dan diberikan kepastian tentang hidup kekal dan kebangkitan kekal di akhir zaman melalui kebangkitan Kristus. Karena ayatnya Yohanes 3 ayat 16. Saya yakin kita semua udah hafal ayat ini ya, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak melainkan. Artinya buat saya, Bapak Ibu dan Saudara, punya privilege, punya hak khusus. Ketika kita percaya kepadanya, kita punya hidup kekal, kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Ketika kita tidak percaya kepadanya, kita menolak dia, maka hak itu tidak bisa kita jalani, tidak bisa kita terima. Nah, Paskah yang kita rayakan, Bapak Ibu Saudara, bukanlah sebuah rutinitas, tradisi, kebiasaan, tapi ada arti yang penting dari kebangkitan Kristus yang harus sebenarnya kita ingat dan kita pahami. Jadi bukan hanya sekedar Yesus bangkit, oke lah, udah tahu di dalam Alkitab, enggak gitu ya. Nah, John Stott di dalam bukunya Karya Kristus bagi kita, nah, beliau memberikan 4 bukti bagaimana Yesus Kristus itu benar-benar bangkit. Kenapa? Karena sampai hari ini masih banyak orang yang mencoba mengulik Alkitab, masih banyak orang yang mencoba meneliti berbagai situs sejarah, bukan untuk membuktikan bahwa Kristus itu bangkit, tetapi justru sebaliknya, untuk membuktikan bahwa Kristus tidak bangkit. Karena apa? Karena dimanapun, sampai kapanpun, kekristenan itu selalu yang paling banyak dimusuhi, tapi semakin dihambat, semakin merambat. John Stott dalam bukunya berkata, kubur Kristus yang kosong, kain kafan Kristus ada buktinya, lalu penampakan Kristus dan perubahan hidup murid-murid Kristus. Nah, kita akan lihat apa hubungannya dengan arti Paskah. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, nah, apa artinya kebangkitan Kristus? Yang pertama, Kristus bangkit artinya dia berkuasa atas maut. Di Israel, tempat Yesus dikuburkan, ada tulisan, jangan cari orang hidup di tengah-tengah orang mati. Ia sudah bangkit, lihatlah, kuburnya kosong, sesuai dengan firman Tuhan. Coba Bapak Ibu lihat Matius 28 ayat yang ke-6. Matius 28 ayat yang ke-6, kita baca dari Alkitab kita masing-masing. Matius 28 ayat yang ke-6. 3, 4. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah, Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini adalah ketika waktu itu di dalam Matius 28 ayat yang pertama itu, ketika Sabat lewat, lalu kemudian para wanita masih dalam perasaan emosional, perasaan kehilangan, mereka datang ke kubur Yesus begitu ya. Ketika mereka datang, kemudian di minggu pertama itu masih gelap. Ketika mereka datang, terjadilah gempa bumi yang hebat. Kalau Bapak Ibu lihat dalam Matius 28 ayat yang ke-1 dan ke-2 sebelumnya. Kenapa? Ketika mereka datang, baru maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Kenapa gempa bumi yang hebatnya itu harus menunggu ketika para wanita itu datang? Menurut Bapak Ibu kenapa? Karena perlu ada saksi hidup. Iklan yang paling manjur adalah iklan maut rumah. Iklan dari mulut ke mulut. Boleh di medsos itu berbagai iklan yang menarik, tapi kalau kita dengar dari teman kita dengar dari keluarga kita sesuatu yang berbeda dari yang ada di medsos, dibilang restoran enak, tempat nyaman, AC-nya dingin, parkiran luas, tapi kita dengar dari teman kita, gue udah pernah ke sono, gak gitu, makanannya gak enak, porsinya kecil, parkirannya susah. Itu cuma lebih percaya mana Bapak Ibu Saudara? Kita lebih percaya dengan saksi yang sudah mengalaminya.
Sehingga di dalam Matius 28 ayat yang kedua dikatakan, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat turun untuk menggulingkan batu itu supaya ada saksinya. Kalau nggak ada saksi hidupnya, bisa berbagai cerita. Dan udah ada saksi hidupnya aja masih berbagai cerita. Nah, sehingga apa? Cerita dari mulut ke mulut ke mulut ke mulut sampai berbagai tradisi sampai hari ini tidak bisa dibantah walaupun direkayasa dengan cara apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara, kubur Kristus yang kosong menyatakan dia tidak ada di sini sebab dia telah bangkit. Ya. Ini agak lama karena kemarin saya yang teror. Nah, Bapak Ibu, bukan hanya dulu kebangkitan Yesus itu berusaha ditutupi, sampai hari ini tetap berusaha dibantah, ditutupi. Kalau Bapak Ibu pernah melihat film ini atau pernah mendengar tentang film ini, The Lost Tomb of Jesus, ini adalah film tahun 2007 yang dibuat dan ditayangkan Discovery Channel dengan direktur film Titanic yang membuat film Titanic, sama dia yang membuat film ini, James Cameron. Lalu kemudian mereka mengklaim satu situs yang mereka percaya adalah kubur Yesus, di mana di dalamnya terdapat DNA dan tulang-tulang Yesus dan Maria yang katanya Yesus menikah dan sebagainya. Dengan kata lain, ketika mereka membuat film ini, mereka berusaha membantah bahwa Yesus itu tidak bangkit. Ini ada buktinya. Mereka berusaha menghambat kekristenan, mereka berusaha menghancurkan kepercayaan orang Kristen. Itu ada tulangnya. Kalau ada tulangnya berarti tidak bangkit. Kalau ada tulangnya berarti Alkitabmu bohong. Kalau ada tulangnya berarti semua yang diceritakan itu tidak benar. Tapi kemudian klaim tersebut dibantah oleh Catholic League President Bill Donohue. Dia bilang, tayangan program ini jelas-jelas bermaksud merendahkan ajaran Kristen karena tidak didukung dengan bukti yang valid. Dan semua bukti yang ditayangkan di dalam film tersebut itu sudah dibatalkan atau dianggap tidak sah 27 tahun yang lalu. Jadi ternyata mereka hanya berusaha untuk menjual film karena apa? Karena nama Yesus kalau dijual itu paling laku, Bapak Ibu Saudara. Di tahun 1980 ternyata ada seorang arkeolog Israel yang bernama Amos Ploner sudah ditugaskan untuk menyelidiki kubur yang ditemukan itu. Jadi bukan mereka pembuat film yang menemukan kubur itu. 27 tahun yang lalu kubur itu sudah ditemukan dan Amos Ploner, seorang arkeolog Israel itu sudah dikirimkan ke sana untuk meneliti itu benar atau tidak. Sehingga ketika film itu ditayangkan, dan kalau kita tidak hati-hati menontonnya, Yesus, pokoknya orang Kristen harus nonton film tentang Yesus, pokoknya ada Yesusnya semua ditonton. Dan kita percaya begitu saja, rohani kan, ada Yesusnya. Ternyata Ploner mengatakan klaim tentang ditemukannya tubuh Yesus tidak didasari dengan bukti dan hanya usaha untuk menjual film dan tayangan saja. Saya menolak semua klaim dan usaha untuk membangkitkan kembali perhatian akan penemuan-penemuan 27 tahun yang lalu yang sudah dibantah dengan jelas. Tanpa mengurangi rasa hormat, mereka para pembuat film bukanlah seorang arkeolog, tapi hanya seorang penjual film yang ingin filmnya laku. Lalu kemudian, apa yang bisa kita lihat dari hal ini, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, kalau nanti Bapak Ibu Saudara mungkin pernah menonton atau pernah melihat film ini, mereka mengatakan bahwa para muridnya itu, mereka mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit, Yesus itu hidup, mereka dan kemudian mati dikuburkan. Tapi dibantah begini, tidak masuk akal kalau Yesus itu hanya wafat saja dan tidak bangkit seperti yang disimpulkan di dalam film itu. Karena kenyataannya para muridnya itu rela mati demi Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah Rasul 7 ayat 58, ini kisah tentang Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dengan batu, dan saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang murid bersama Saulus. Itu yang terdapat kalau kita baca di dalam Alkitab terjemahan baru. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, nah ini lebih jelas. Mereka menyeretnya keluar kota dan melempari dia dengan batu sampai mati. Kalau Yesus tidak bangkit, Yesus tidak benar-benar bangkit, tidak mungkin ada orang yang mau membelanya sampai sedemikian rupa.
Lalu kemudian dia bilang di dalam kubur itu ditemukan ada nama Yesus, ada nama Maria, ada nama Yusuf. Tapi ternyata nama-nama itu nama yang umum ditemukan. Dalam radius 2 mil terdapat 900 makam, 71 diantaranya terdapat nama seperti itu. Coba Bapak Ibu Saudara mungkin bisa menyebutkan nama yang umum di Indonesia. Mungkin Budi, Udin gitu ya. Kalau nama kekristenan mungkin Yohanes begitu kan, Andreas. Nah itu nama yang sangat umum sekali gitu. Bahkan 2 diantaranya bertuliskan Yesus anak Yusuf. Kita di Indonesia mungkin gak ada yang pakai nama Yesus gitu buat kasih nama anaknya gitu ya. Tapi di luar negeri itu ada dan banyak Bapak Ibu Saudara. Di Meksiko di mana ada yang kasih nama anaknya Yesus banyak. Itu nama yang sangat umum. Artinya belum tentu itu kubur Yesus. Lalu kemudian mereka membantah lagi. Mereka menyatakan bahwa di dalamnya terdapat tulang belulang. Pemikiran yang logis Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya Yesus kejadian 2000 tahun yang lalu, Yesus itu tidak bangkit dan benar-benar ada sisa tulang-tulang dan jenazahnya di sana, siapa yang lebih dulu akan mempertontonkannya? Pasti para ahli Taurat dan musuh-musuh Yesus bukan? Mereka akan melihat beneran bangkit gak nih. Ketika mereka mendengar kabar mayatnya Yesus hilang, jenazahnya itu gak ada lagi, pasti mereka akan kirim orang ke sana meneliti beneran gak, ada sisanya gak. Kalau seandainya ada tulangnya, pasti mereka duluan yang akan mempertontonkannya, karena mereka lah yang paling senang untuk membuktikan Yesus itu tidak bangkit. Sehingga kekristenan dianggap suatu kebohongan besar dan berhenti sampai di situ. Tapi ternyata mereka tidak melakukan itu, karena memang tidak ada tulang-tulangnya daripada saat itu. Lalu sekarang itu tulang-tulang siapa? Lalu kemudian di dalam film tersebut mereka menyatakan menemukan satu kuburan yang terbilang mewah, satu kuburan keluarga di mana ada beberapa tulang di dalamnya, dan dinyatakan tidak mungkin makam Yesus ada di Yerusalem. Karena Yesus dan keluarganya tinggal 63 mil dari Yerusalem di Nazaret. Itulah sebabnya disebut Yesus orang Nazaret. Dan Yesus serta keluarganya itu seorang keluarga tukang kayu Bapak Ibu Saudara. Namanya tukang kayu, hidupnya miskin melarat-larat. Tidak mungkin bisa membuat sebuah kuburan, komplek kuburan yang begitu indah, begitu megah pada zaman itu, dilapisi dengan marmer dan sebagainya. Tidak mungkin. Mungkin untuk makan saja susah. Jadi ada banyak hal yang ditampilkan di dalam film tersebut yang berusaha untuk menyudutkan, berusaha untuk membuktikan Yesus itu nggak bangkit loh. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya dengan Alkitab kita, jika kita menonton film-film tentang Yesus yang beredar sekarang ini, dengan mudahnya kita percaya, lalu iman kita menjadi goyah. Iya ya, selama ini gue dibohongin sama pendeta ya. Selama ini ternyata gue nggak benar tuh Yesus bangkit dan sebagainya. Lalu yang kemudian yang kedua, John Stott membuktikan tentang kain kafan yang membungkus jenazah Yesus. Pada waktu itu orang Israel meninggal dibungkus dengan kain kafan 2 lembar, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita tidak terbiasa melihat kain kafan, karena kalau kita dalam kekristenan, jenazah langsung dimasukkan ke dalam peti begitu ya. Tetapi saudara sepupu kita menggunakan kain kafan untuk membungkus jenazah dan tidak menggunakan peti, langsung ditaruh ke dalam kubur begitu ya. Nah, di orang Israel digunakan 2 lembar kain kafan, satu untuk membungkus dari leher ke kaki dibungkus, lalu kemudian yang satu dari leher ke kepala, jadi 2 lembar. Lalu setelah digulung-gulung seperti telur gulung gitu ya, ditaruh di dalam gua. Nah, ketika mendengar cerita bahwa cerita Maria dan kawan-kawan Yesus sudah bangkit, murid-murid langsung berlari ke kubur untuk bertemu dengan malaikat begitu ya. Lalu kemudian mereka berkata apa? Ia telah bangkit, tidak ada di sini. Inilah tempat mereka membaringkan dia. Dan dalam Yohanes 20 ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara mari buka Yohanes 20 ayat yang ke-6. Yohanes 20 ayat yang ke-6. Boleh saya minta tolong salah seorang membacakannya? Saya minta tolong Ibu Syanti untuk membacakannya. Yohanes 20 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Ini sesuatu yang unik dari letak kain kafan Yesus. Yohanes 20 ayat ke-6 sampai ke-7. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping
di tempat yang lain dan sudah tergulung. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, pernah makan lontong ya? Tahu lontong ya? Bisa nggak makan lontong, ngambil lontongnya tanpa ngacak-ngacak bungkusnya? Jadi bungkusnya tetap utuh, lontongnya udah keluar. Bisa nggak? Pasti kita harus membuka lembaran lontongnya atau makan kue yang diikat digulung-gulung untuk mengeluarkan isinya. Dalam gambaran sederhananya, jenazah Yesus itu digulung-gulung dengan kain kafan seperti itu. Tapi jenazah Yesus bisa keluar kain kafannya itu. Sesuatu yang tidak mungkin. Kain kafannya masih terletak utuh. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang bisa membuktikan makan lontong tanpa merusak bungkusnya atau sesuatu kue atau makanan apapun deh begitu ya, yang dibungkus-bungkus, digulung-gulung, yang harus kita buka bungkusnya dan kita bisa mengeluarkan isinya tanpa merusak kemasannya, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa menerangkan bagaimana Yesus keluar. Tapi sampai hari ini terbukti bahwa Yesus benar-benar bangkit karena gulungan kain kafannya masih seperti itu, tetap tergulung rapi, sedangkan Yesusnya sudah tidak ada di sana. Manusia biasa tentu tidak bisa melakukannya karena sudah mati. Hanya yang bangkit, yang benar-benar bangkit, yang bisa melakukannya. Tidak ada tubuh Yesus di dalamnya. Pastor Gabriel Antonelli membuat seminar kain kafan dan dia menyebutnya manusia kain kafan. Lalu kemudian dia memberikan beberapa argumen bagaimana kain kafan itu sesuatu yang unik. Yang pertama, beliau bilang manusia kain kafan ini dimakamkan secara layak dan pantas. Ini sesuatu yang tidak lazim bagi seorang yang dianggap penjahat, apalagi yang dihukum salib pada waktu itu. Dianggap seseorang yang bejat, seorang yang biadab, gak perlu lagi dikuburkan secara layak. Makanya matinya pun dipermalukan di atas salib, dibiarkan saja di sana begitu kan. Kemudian diturunkan dan digeletakkan begitu saja, dimakan burung dan sebagainya. Tetapi Yesus dimakamkan secara layak dan pantas. Bahkan ada seorang kaya yang merelakan kuburannya untuk dipakai oleh Yesus. Yang kedua, manusia kain kafan itu nggak dimandiin. Bapak Ibu Saudara yang pernah mengurus kedukaan pasti tahu ya, bahwa sebelum dimasukkan ke dalam peti atau dibungkus dengan kain kafan, biasanya jenazah kan dimandikan sebersih-bersihnya begitu ya. Tapi ini enggak. Buktinya apa? Buktinya kain kafan yang ditemukan itu penuh dengan darah, penuh dengan luka-luka. Jadi begitu diturunkan dalam kondisi apa adanya langsung dibungkus. Yang ketiga, cuma orang kaya atau orang terpandang saja yang berani ngadep ke penguasa untuk minta jenazah itu. Orang biasa nggak akan diladeni dan nggak akan berani. Dan kita tahu Yusuf dari Arimatea yang berani menghadap Pilatus. Dia artinya orang kaya, terpandang, dan dia percaya kepada Yesus, sehingga dia meresikokan dirinya, nama baiknya, dan segala status terpandangnya untuk menurunkan jenazah Yesus. Yang keempat, dibuktikan bahwa manusia kain kafan ini diperkirakan hanya di dalam makam itu 20-30 jam saja. Karena lebih dari itu mayatnya sudah membusuk. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, ketika malaikat itu menggeser batu jauh sebelumnya, mungkin Yesus sudah bangkit, mungkin kubur itu sudah kosong. Tapi kita manusia kan nggak bisa tembus pandang seperti Superman, sehingga perlu ada malaikat yang menggulingkan batu itu untuk jelas memperlihatkan kubur itu kosong. Karena hanya 20-30 jam, lebih dari itu mayatnya sudah membusuk. Sedangkan di kain kafan tersebut yang ditemukan tidak terdapat proses pembusukan sama sekali. Artinya sebelum proses pembusukan itu terjadi, Yesus kita sudah mati. Yang keempat, dibuktikan jenazah terpisah dari kain kafan secara istimewa, seperti yang Bapak Ibu Saudara tadi baca di dalam ayat yang sudah dibacakan Ibu Shanti. Secara istimewa atau luar biasa. Logikanya ketika kita membungkus, Bapak Ibu Saudara pasti pernah luka parah ya, membungkus luka kita dengan perban, berdarah-darah, dikasih obat, nempel nggak? Nempel ya, ada bekasnya ya, susah ya bukanya ya. Tapi ternyata kain kafan yang membungkus jenazah Yesus itu tidak terdapat tanda-tanda dibuka kembali dan digulung kembali atau digeser. Jadi tetap seperti yang saya katakan tadi, tetap dalam posisi menggulung dengan rapi. Tapi isinya bisa keluar.
6, ini yang paling unik. Kain kafan tersebut tetap diambil dan disimpan walaupun berlumuran darah. Secara historis nggak bisa dimengerti Bapak Ibu Saudara, karena bagi orang Yahudi menyentuh makam atau benda-benda yang ada di dalam makam atau berkaitan dengan orang-orang mati itu najis. Jadi mereka nggak akan mau menyimpan kain kafan yang berlumuran darah, kotor, atau masuk ke dalam kuburan segalanya karena najis bagi mereka. Tetapi kain kafan itu tetap diambil, disimpan, dan menjadi bukti. Artinya ada kejadian yang sungguh luar biasa sampai orang Yahudi pada zaman itu mau meresikokan diri mereka dengan sanksi ancaman hukuman mati kalau sampai mengambil barang dari makam. Mereka mau meresikokan dirinya pada waktu kejadian kebangkitan Yesus hari itu, menyimpannya sampai bisa menjadi bukti yang otentik. Artinya kain kafan itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, berapa banyaknya argumen yang mencoba ditampilkan pun tetap bisa dibantah karena Yesus kita benar-benar bangkit. Amin. Yang kedua, apa artinya Yesus Kristus bangkit? Yesus Kristus bangkit artinya janjinya ditepati. Bukan cuma janji yang ini doang, tapi ada 1290 janji boleh di dalam Alkitab. Ada 33.000 janji boleh. Kalau Bapak Ibu Saudara mau bikin hitungan yang baru pun boleh. Semua janjinya pasti akan dia tepati. Kalau bangkit aja dia bisa, apalagi hal yang lain. Kalau untuk bangkit saja dia mampu, apalagi menjawab setiap doa kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan, dia sudah kasih tahu sama muridnya, Yesus ini kalau kerja rapi, gak pernah separuh-separuh. Dalam Lukas 24 ayat 6 sampai yang ke-7, boleh saya minta tolong Bapak Damai membacakannya? Lukas 24 ayat 6 sampai 7 seperti yang ada di layar. Lukas 24 ayat 6 sampai 7. Ya. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ya, perhatikan yang ini. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, terima kasih. Nah, ini berkaitan dengan bukti yang ketiga di dalam buku John Stott Karya Kristus bagi kita, yaitu penampakan Kristus. Yesus menampakkan diri berulang-ulang kepada muridnya selama 40 hari. Jadi kita bayangkan kemarin kita merayakan Paskah. Dalam masa dari Paskah itu sampai masa sekarang ini, Yesus berada mungkin di sekitar kita. Mungkin Yesus ikut makan bersama kita, Yesus berjalan dan sebagainya pada waktu itu gitu ya. Kisah Rasul 1 ayat ketiga berkata kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah. Pertanyaannya, buat apa sih? Mau ngapain sih Yesus? Iseng-iseng kah? Masih pengen di dunia kah? Belum pengen pulang ke surga kah? Masih pengen berbuat sesuatu kah? Buat apa sih? Atau mungkin orang bilang, itu kan cuma ilusi, khayalan. Halu para murid-murid, akal-akalan doang tuh. Seolah-olah Yesus masih ada, seolah-olah Yesus bangkit. Karena masih banyak orang yang tidak bisa menerima kebangkitan Yesus. Ilusi adalah ketika kita terlalu menginginkan sesuatu dan didukung oleh situasi. Misalnya, Bapak Ibu Saudara puasa 24 jam, lebih dari 3 hari, rasanya apa? Pengen makan yang enak. Mungkin ngelihat gulungan tambang berasa kayak ngelihat sosis begitu kan. Ngelihat yang lain tuh berasa semua kelihatannya kayak makanan semua gitu kan. Itu ilusi Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada saat itu murid-murid tidak mungkin mengalami ilusi. Justru mereka lagi bimbang, mereka lagi ragu, mereka lagi depresi, mereka tidak yakin bahwa gurunya itu sudah bangkit. Padahal Yesus sudah janji. Sampai malaikat mesti bilang, ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu. Artinya, lu lupa ya, gitu kan? Dia kan udah janji, dia kan udah bilang, dia kan udah info. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paskah adalah penepatan atau peneguhan janji Tuhan tentang hidup yang kekal. Ini adalah ayat dari 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 19 versi TSI, terjemahan mudah dibaca sistem yang ketiga. Boleh saya minta tolong salah seorang membacakannya? Ibu Risma, boleh tolong membacakannya?
Karena ini berbeda dengan Alkitab yang ada, terjemahan yang ada di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Silakan Bu sambil berdiri. Kalau nggak kelihatan boleh sambil maju. Seandainya tidak ada kebangkitan sesudah kita mati, berarti Kristus juga tidak pernah bangkit kembali dari kematian. Dan seandainya Kristus tidak pernah bangkit kembali, sia-sialah berita yang disampaikan dan percuma aja kalian percaya. Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, berarti kami sudah berbohong dan mengajarkan yang salah tentang Allah. Sebab selama ini kami memberitakan bahwa Allah menghidupkan Kristus kembali. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dihidupkan kembali, berarti Kristus juga tidak pernah dihidupkan kembali. Dan seandainya Kristus tidak dibangkitkan kembali, percuma saja keyakinan kita dan kita masih dikuasai oleh dosa. Seandainya tidak ada kebangkitan, berarti saudara-saudara kita yang mati dalam keadaan percaya Kristus juga sudah binasa. Seandainya pengharapan kita kepada Kristus hanya berlaku untuk kehidupan dunia di dunia ini saja, kita orang paling malang di antara semua manusia. Ya, terima kasih. Terjemahan yang lebih mudah dipahami ketimbang terjemahan baru yang ada di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu menggunakan Alkitab aplikasi, itu bisa tinggal klik saja di sudut kanan atas. Nah, apa sih tujuan Yesus 40 hari berulang-ulang menampakkan diri kepada Thomas, kepada murid-murid, kepada Petrus, kepada orang yang berjalan ke Emmaus dan sebagainya? Apa tujuannya? Tujuannya adalah Yesus ingin mengizinkan orang-orang yang dulu hidup bersama dengan dia, melihat dia, menyentuh dia. Dia ingin menegaskan fakta bahwa, hey, aku ini beneran bangkit. Lihat, aku bukan hilang dicuri, aku bukan pergi meninggalkan kamu begitu saja diam-diam sehingga kamu bingung iya atau tidak aku bangkit. Tapi Yesus menunjukkan, lihatlah aku beneran bangkit dengan tubuh yang baru. Itu tujuan yang pertama. Dia menegaskan fakta tentang kebangkitannya sehingga ada saksi-saksinya. Kemudian yang kedua, dia memulihkan kembali relasinya dengan orang-orang seperti ketika dia masih bekerja dengan mereka dalam daging. Ketika mereka masih bisa menyentuh dia, ketika mereka masih bisa bersandar di bahunya Yesus, ketika Yesus mujizat dan menolong kamu, aku tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia pengen meneguhkan kembali hal itu. Kemudian yang ketiga, Yesus ingin dengan tegas mengokohkan launching, kalau istilah kita sekarang, ini dimulai zaman kasih karunia. Udah gak lagi zaman yang dulu, tapi sekarang kamu tidak hidup lagi di zaman hukum Taurat. Mulai sekarang kamu harus hidup di zaman kasih karunia. Gak perlu lagi ada perantara, tapi bisa langsung. Dia mau launching zaman kasih karunia secara resmi. Kemudian yang terakhir, Yesus memastikan, memberi semangat, meneguhkan, mengobarkan lagi iman mereka. Walaupun aku gak sama-sama dengan kamu lagi, dengan kata lain Yesus pengen bilang begitu, tetapi pekerjaanku, karyaku, pelayananku, pemberitaan Injilku harus tetap dilakukan. Kalau seandainya Yesus tidak menampakkan diri berulang-ulang kepada mereka, mungkin saja para murid tidak seyakin itu. Tapi karena penampakan Yesus berulang-ulang, mereka bisa tetap yakin mengerjakan segala sesuatu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa sih artinya bahwa Yesus itu bangkit? Artinya Yesus bangkit, ada harapan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tadi sudah dibaca ayatnya, seandainya Kristus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang. Kalau kita cuma percaya Yesus ada di dunia ini, percuma Bapak Ibu Saudara duduk di sini. Mendingan kita santai-santai di rumah. Percuma Bapak Ibu Saudara berdoa dalam nama Yesus. Gak ada artinya, Yesusnya mati kok. Gak ada artinya, gak akan nyampe juga ke surga. Percuma Bapak Ibu Saudara doa-doa sampai junjung penyembahan, kalau Kristus itu tidak hidup. Ada hari sebab dia hidup. Ku tak karena ku tahu dia pegang hati, jadi berarti sebab Tuhan tahu gak apa yang akan kita alami walaupun kita hidup 2000 tahun sekian dari yang dia hidup. Tahu. Tuhan tahu gak hidup kita bakal makin susah 2000 tahun sekian dari masa dia hidup. Tahu. Yang lebih sederhananya lagi, Tuhan tahu gak bahwa hidup kita akan menjadi berubah sebelum dan setelah menikah. Tahu. Tuhan tahu gak hidup kita akan jadi berbeda sebelum dan setelah punya anak. Tahu. Tuhan tahu gak kita butuh pekerjaan. Tahu.
Tuhan tahu nggak apa yang kita doakan? Tahu. Itulah sebabnya Dia bangkit 2000 tahun yang lalu, sehingga kita punya harapan. John Stott dalam karya Kristus bagi kita menampilkan bukti yang fakta. Karena adanya harapan, maka ada perubahan hidup. Orang yang punya harapan dengan orang yang nggak punya harapan, hidupnya pasti beda. Melakukan segala sesuatunya dengan semangat dan ogah-ogahan pasti beda hasilnya. Kalau tadinya murid-murid sempat berpikir untuk kembali jadi nelayan, murid-murid kembali kepada kehidupan yang lama, murid-murid berpikir guru mereka telah mati, dan kemudian murid-murid berpikir jenazahnya hilang. Tapi ternyata Yesus muncul, Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri sehingga terjadi perubahan di dalam hidup murid-murid karena ada harapan yang baru. Dan harapan yang baru itu juga bisa menjadi milik saya, Bapak Ibu dan Saudara. Ketika murid-murid dalam keadaan depresi dan sebagainya, mereka tidak yakin bahwa guru mereka sudah bangkit. Lukas 24 ayat 28 sampai 32 ini kisah tentang 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Waktu itu mereka tentang ngobrol tentang Yesus. Iya ya, guru kita udah mati ya, udah disalib segala macam. Mereka tidak sadar bahwa orang yang berjalan bersama dengan mereka itu adalah Yesus. Sehingga ketika mereka sampai dan kemudian waktu itu udah sore, udah gelap, mereka bilang, aduh bro, kalau pakai istilah sekarang, aduh bro, jangan pulang dulu lah, jangan lanjut perjalanan dulu lah, silakan ada di sini dulu, makan bersama kami, bermalam bersama kami, besok pagi-pagi baru silakan lanjutkan perjalanannya. Pada waktu itu Yesus setuju. Yesus duduk makan bersama dengan mereka. Lalu Yesus melakukan ciri khasnya yang membuat mereka mengenali Yesus. Jadi bagikan roti, Yesus memecahkannya dan membagikannya kepada mereka. Pada saat itulah mata mereka terbuka dan mereka mengenali Yesus. Dan sekejap itu pula Yesus menghilang dari hadapan mereka. Tetapi responsnya ini yang penting. Mereka berkata, oh pantesan aja roh kita, semangat kita, harapan kita begitu menyala-nyala dalam perjalanan tadi. Ketika kita ngobrol sama dia tentang kitab suci, tentang firman Allah. Bapak Ibu Saudara, harapan yang sama, semangat yang sama. Doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Itu semua pengharapan yang sama yang bisa kita dapatkan karena Kristus itu sudah bangkit, beneran bangkit, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat ini hanya 4 contoh dari perubahan hidup murid-murid Yesus. Bapak Ibu Saudara bisa googling di sini bagaimana cara mati murid-murid Yesus itu ada banyak sekali dijelaskan secara detail. Bagaimana Thomas yang tadinya tidak percaya, lalu kemudian akhirnya mencucukkan jarinya di lubang lukanya Yesus, sampai akhirnya dia mengabarkan Injil dan mati di India ditombak gitu ya. Kemudian Markus yang mati dengan berani, ditarik dengan kuda ke 4 penjuru ketika mengabarkan Injil begitu kan. Kemudian Petrus yang tadinya menyangkal Yesus berapa kali? Ayam berkokok berapa kali? Ayam berkokok berapa kali? Ayam berkokok 3 kali. Petrus menyangkal 3 kali. Yesus disalib 3 kali gitu kan. Karena lapar, Bapak Ibu Saudara. Nggak usah pikirin berapa kali ayam berkokoknya, yang pasti Petrus menyangkalnya 3 kali begitu kan. Mau 1 kali 2 kali udah salah, apalagi sampai 3 kali ayamnya nggak usah dipikirin, Bapak Ibu Saudara. Dan pasti itu ayam berkokok, Petrus menyangkal Yesus gitu ya. Jangan sampai salah, Yesus disalib 3 kali udah salah banget begitu kan, karena latah. Petrus yang menyangkal 3 kali tapi dia bisa berkhotbah dengan berani, dan sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Plus karena masih ada yang lain-lainnya. Matius dulunya pemungut cukai mengabarkan Injil sampai disalib dan dibunuh dengan pedang. Ada banyak perubahan hidup yang luar biasa dan roh yang menyala-nyala karena Yesus bangkit. Ada hari esok yang penuh harapan, ada hidup yang kekal setelah kematian. Itulah sebabnya kita harus menjalani hidup kekristenan kita sungguh-sungguh, karena hidup bukan sekedar mati dan selesai, tidak. Tapi ada kematian kekal, ada kehidupan kekal, dan itu yang menjadi tujuan kita. Latihannya sekarang, bukan nanti. Orang yang percaya akan mati 1 kali dan hidup 2 kali. Kita bisa bertemu lagi dengan orang-orang yang sudah mendahului kita. Ini menjadi harapan juga loh. Penderitaan kita karena iman kepada Yesus tidak sia-sia. Ini semua detil-detil harapan yang bisa terjadi dalam hidup kita karena Yesus bangkit. Ada harapan. Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya terhadap kebangkitan Yesus pasti, saya ulangi, pasti akan mengalami perubahan dalam hidupnya karena dia punya harapan.
Karena dia tahu dia tidak sendiri. Alone, but not lonely. Sendiri, tapi tidak kesepian. Sendiri, tapi tidak sendirian. Dalam 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 57 yang saya cantumkan di situ versi TSI ketiga lagi karena lebih mudah untuk kita pahami. Kan boleh saya minta tolong Ibu Leni membacakannya bagi kita semua. Ya, kalau nggak kelihatan boleh maju Bu. Perubahan yang kita alami nanti ibarat mengganti pakaian karena tubuh yang bisa mati ini akan diganti dengan tubuh yang tidak bisa mati. Sewaktu tubuh kita yang bisa mati diganti dengan tubuh yang tidak bisa mati, yang firman yang tertulis ini, kuasa kematian sudah dikalahkan dan kita sudah menang. Hai maut, kamu tidak berkuasa lagi untuk Mematikan. mematikan kami. Sorry. Aku lupa. Saya disuruh baca, jadi ada kesempatan bisa maju ke depan saudara. Hai kematian, kami tidak takut lagi kepadamu. Maut berkuasa mematikan manusia karena kita berdosa. Dan yang sering memancing keinginan kita untuk berdosa adalah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah karena melalui penguasa kita Kristus Yesus kita diberi kemenangan. Amin. Terima kasih Bu Leni. Lebih jelas, Bapak Ibu nanti bisa catat ayatnya dan bisa baca sendiri di rumah 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 57. Jadi ketika kita percaya akan kebangkitan Yesus, jelas dikatakan seperti kita mengganti baju yang baru. Dan tentu kita akan berusaha untuk tidak mengotorinya lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, bangkitan Yesus telah mengubah sejarah hidup manusia, seluruh umat manusia. Karena kalau Bapak Ibu Saudara melihat dari tanggalan aja, tanggalan Masehi itu dulu hitungannya mundur. Tapi sejak kematian Yesus itu jadi maju ke sini hitungannya. Itu aja udah jadi tonggak sejarah. Dan kemudian kebangkitan Yesus menjadi tonggak sejarah kehidupan iman kita, bukan hanya bagi keseluruhan umat manusia percaya dan tidak percaya, tetapi kehidupan orang-orang yang percaya. Kita menjadi lebih beriman bahwa Tuhan yang kita sembah benar-benar hidup, bukan legenda, bukan mitos, bukan sejarah. Kebangkitan Yesus membebaskan kita dari belenggu dosa dan maut. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, mari kita tinggalkan cara hidup yang lama, teguhkan lagi iman kita sama Yesus, perbaharui komitmen kita. Bapak Ibu, setelah semua bukti yang dipaparkan, dan mungkin Bapak Ibu Saudara bisa bukti, mungkin dalam hati kita pernah berkata, itu kan udah lama buktinya. Mari saya akan menampilkan sebuah video singkat, hanya 4 jam Bapak Ibu Saudara. Jadi kita akan melihat ini bukti terbaru bagaimana Yesus yang kita sembah itu benar-benar hidup. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa semua bukti yang tadi udah lewat, bukti zaman dulu, mari kita lihat yang satu ini. Who had been travelling by air from Australia to New Zealand over the Tasman Sea. And halfway across to New Zealand they had run into a violent electrical storm, and that the clouds seemed to be on fire with lightning all around the aircraft. And she was quite frightened. And the plane was being tossed around with the wind and the air pockets. And the passengers panicked and they were screaming, they were holding on to each other. I think they all thought the plane would break up and they would all die. And the lady noticed that the lady sitting next to her against the window was praying. Well, anybody would pray in that situation. But she said to her, "Excuse me, but are you a Christian?" The lady said yes. And so they said, "Well, let's pray together." And together they said, "Lord, you stilled the storm 2,000 years ago. Please do it again. But please still the storm inside the plane as well as outside." And within 2 minutes, everybody in the plane was at peace. And it stopped screaming and was sitting quietly. But the storm continued outside
And she had a camera, so she leant over across the new friend, and she held the camera at arm's length against the window and pressed the trigger, hoping that she might get a picture of this extraordinary sight of the lightning apparently setting the whole sky on fire. Well, she took the film to be developed in New Zealand after she landed safely, because as soon as she took the photograph, the storm outside stopped as well. And they came into clear air and landed safely in New Zealand. She took the film to be developed, and the shop rang her up later and said, "Your photographs are ready, but will you please come and pick them up yourself? I want to talk to you." And when she went to collect the photograph, she said, "Why do you want to talk to me?" And the photographer said, "Where did you get this photograph?" And she told how she held the camera against the window of the plane and how the storm stopped as soon as she took the photograph. And the photographer and his family all became Christians that afternoon. It was originally a colour photograph. I've only managed to get it on black and white in this transparency, but this was how the photograph turned out. I don't think you'll be able to see the face. Bapak Ibu Saudara melihat apa gambar yang ditampilkan? Jadi ceritanya, hamba Tuhan itu menceritakan waktu dia dalam perjalanan ada seorang perempuan yang bercerita kepada dia, kan? Dia ada di Australia, bahwa singkat cerita perempuan ini mengalami kejadian di dalam pesawat dan sebagainya, begitu ya. Kemudian pasti panik karena ada badai di luar, pesawat terombang-ambing dan sebagainya, itu pasti mengerikan sekali seperti yang tadi digambarkan. Lalu kemudian ketika dia tahu ada wanita di sebelah dia itu berdoa, jadi dia ajak untuk berdoa sama-sama. Ada dua yang dia minta di dalam doanya, bukan? Tuhan, lakukanlah seperti apa yang mampu kau lakukan 2000 tahun yang lalu. Tenangkan badainya di dalam dan di luar. Setelah dia berdoa begitu, seluruh penumpang menjadi tenang, bisa duduk dengan tenang dan segalanya. Tapi badai di luar masih terus berlangsung. Doanya tadi dua, yang satu sudah dikabulkan, itu saja sudah mukjizat. Yang kedua, dia pinjamkan kameranya karena dia mungkin mau foto-foto, mengabadikan. Biasa ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita di pesawat gitu ya, pasti ada tuh yang IG story lah, apalah, sayap pesawat lah, atau apa. Apalagi ini badai yang luar biasa, dia abadikan dengan kameranya. Dan setelah dijebak, badainya menjadi tenang. Tadi dikatakan clear air, clear sky. Menjadi seolah-olah badai itu tidak pernah terjadi. Waktu foto itu dicuci, apa yang terjadi? Apa yang terlihat? Ada Yesus di sana. Mata tidak bisa memandang, tapi bisa tertangkap dari kamera. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bukan orang yang percaya kepada Tuhan, kita bisa berkata itu sebuah ilusi, itu sebuah editan, itu sebuah apapun. Tapi kalau kita melihat bagaimana sang pendeta ini menuturkannya di atas mimbar, dan bagaimana runtutan kejadiannya bahwa itu terjadi setelah mereka berdoa dan terjadi mukjizat, bagaimana para penumpang bisa tenang, lalu kemudian di luar badannya juga bisa tenang, mereka bisa mendarat dengan aman di tempat tujuan tanpa kekurangan suatu apapun karena mereka berdoa. Artinya apa? Artinya Tuhan di mana mereka berdua berdoa adalah benar-benar Tuhan yang hidup. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ragu dengan semua bukti-bukti zaman dulu, zaman bahula, percayalah dengan video nyata. 2000 tahun yang lalu dia bangkit dan dia masih hidup sampai hari ini. Mungkin kita tidak pernah merasa bagaimana dia menggandeng tangan kita nggak lihat. Mungkin kita tidak pernah merasa ketika kita tertunduk berdoa sendirian di kamar kita, bagaimana Yesus memeluk kita, mungkin kita tidak merasa. Tapi saya menyadarinya ketika kemarin salah satu pembicara di dalam youth yang itu, dia menceritakan kisah pengalamannya ketika papahnya itu harus selingkuh dan menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga dia dengan mamahnya, dengan saudara-saudaranya
harus pergi yang jauh meninggalkan Jakarta, naik ke satu mobil pergi ke Medan, dan dia merasakan kepahitan yang luar biasa sejak saat itu. Bertahun-tahun dia bawa kepahitan itu, sampai kemudian setelah dia dewasa, dia bertemu dengan seorang konselor yang pernah sering berkhotbah di sini juga, dan kemudian konselor itu mencoba masuk ke dalam pikiran alam bawah sadarnya. Coba kamu pejamkan mata kamu ingat kembali, flashback, perhatikan baik-baik bagaimana kejadian pada saat itu yang membuat kamu sakit hati. Dan pada saat itu dia menangis. Setelah dibiarkan menangis, dia menceritakan, sekarang saya baru bisa melihat bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Di dalam flashbacknya itu, dia bisa melihat bagaimana sejak keluar dari rumah, Yesus menggandeng tangannya. Sampai naik ke atas ke dalam mobil, Yesus tetap menggandeng tangannya. Yesus ikut duduk di dalam mobil yang membawa mereka pergi keluar kota. Sampai di tempat tujuan yang baru, Yesus tidak pernah meninggalkan. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, Yesus bangkit untuk pendampingi saya, Bapak Ibu dan Saudara. Bukan sekedar untuk enak diceritakan, bukan sekedar untuk enak untuk dirayakan, bukan sekedar ada alasan kita bagi-bagi telur, bukan sekedar ada alasan kita libur Paskah, tidak. Tetapi Yesus bangkit memberikan harapan yang baru. Yesus bangkit memberikan janjinya ditepati. Yesus bangkit membuktikan dia berkuasa atas maut. Kalau atas maut saja dia berkuasa, maka doa-doa kita, harapan kita, semua keinginan kita, kebutuhan kita pasti mampu dia penuhi. Jangan lagi merasa sendiri, Bapak Ibu Saudara. Yesus bangkit mendampingi kita. Itu arti penting dari kebangkitan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi ini kembali kami diingatkan bahwa Engkau Tuhan yang kami sembah sungguh-sungguh hidup. Engkau bukannya main-main, Engkau bukan mitos, bukan cerita karangan, bukan rekayasa, tetapi Engkau sungguh-sungguh didukung dengan bukti-bukti sejarah. Bahkan sampai bukti-bukti saat ini sekalipun, dengan peralatan canggih saat ini sekalipun, Engkau tetap bisa membuktikan keberadaanmu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Justru dengan kebangkitan itulah Engkau lebih bisa mendampingi kami dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, ada harapan yang baru karena Engkau bangkit. Kami yang dulu merasa depresi, merasa putus asa, merasa sendirian, merasa kesepian, merasa tidak ada harapan, karena Yesus bangkit, semuanya itu bisa kami jalani bersama dengan Yesus. Tantangan, masalah, pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit apapun yang harus kami hadapi pasti bisa kami lewati selama kami berjalan bersama dengan Engkau. Karena kami tidak sendiri, karena Engkau tidak hanya sekedar mati, tapi Engkau sudah bangkit berjalan bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan Engkau mengalahkan maut, apalagi yang lain-lainnya. Kami percaya Engkau menepati janji-Mu untuk kebangkitan, apalagi janji-janji lainnya. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan harapan yang baru dan mengabulkan doa-doa kami. Itulah sebabnya Tuhan, biarlah iman kami semakin bertumbuh ke arah kebenaran firman Tuhan. Jangan lagi kami pernah meragukan Engkau. Jangan lagi kami pernah menjadikan firman Tuhan hanya sebagai pengetahuan semata. Biarlah kami tidak menjadi Thomas yang dulu sampai harus ditegur oleh Yesus. Percayalah, jangan lagi kami tidak percaya, tapi kami bisa menjadi Thomas yang baru, yang penuh dengan keyakinan, mengabarkan Injil sampai rela mati, dan merasa bangga bisa mati menjadi mati. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin.